adik-adik. Apa kabarnya Loso Happy? Loso Happy kabarnya baik. Loso Jessica gimana kabarnya? Happy banget nih, seneng Kita sehat. berdua udah rapi nih. banget ya kita ya, udah Nah, cantik kita, ganteng iya, banget gitu cantik kita. dan ganteng. Nah, adik-adik gimana nih? Adik-adik di rumah gimana? Harus rapi juga ya, karena kita mau datang sama Tuhan. Kita harus beri yang terbaik. Oke adik-adik, udah siap untuk memuji nama Tuhan? Harus siap. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian sekolah minggu. Pakai gerakan ya. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami datang pada pagi hari ini, kami akan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap ibadah kami, bahkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan, kiranya juga boleh dapat memberkati setiap kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita nyanyi lagu ya. Kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang taat. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
Oke adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Duduk yang rapi, siap-siap kita mendengar firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semua pada sehat ya, dan semuanya pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu dan muji muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan agar Engkau yang memakai kami, agar kami dapat memahami apa yang ingin Kau beritahukan kepada kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah untuk hari ini temanya adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa adik-adik? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenaikan ini apa sih maksudnya? Kalau misalnya kita sudah pernah merayakan ya dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di 25 Desember, kemudian ada lagi Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus disalib, kemudian ada lagi hari di mana Tuhan Yesus bangkit, yaitu hari Paskah di setiap hari Minggu. Nah, untuk kenaikan Tuhan Yesus sendiri ini adalah 40 hari setelah Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Jadi setelah Paskah, 40 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit naik ke sorga. Nah, naik ke sorga ini tuh seperti apa? Nah, ini kita akan dengar ceritanya, oke? Nah, untuk ayat Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, ada juga perikop lain, nanti Lausa bacakan juga ya. Untuk Kisah Para Rasul akan Lausa bacakan, oke? Sambil adik-adik boleh baca Alkitabnya ya. Yesus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, itu untuk Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Lalu saya akan bacakan perikop lain diambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Berbunyi demikian, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, untuk hal ini ceritanya tuh seperti apa ya? Coba bayangkan kalau misalnya ketika pada saat itu pada murid-murid itu sangat senang sekali karena Tuhan Yesus itu sudah menampakkan dirinya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia banyak menampakkan dirinya pada banyak orang, pada murid-muridnya, kemudian pada 500 orang lainnya. Jadi semua orang tuh senang melihat Yesus kembali, dia bangkit dari kubur. Jadi dia tidak mati ya teman-teman. Nah, Tuhan Yesus tuh bangkit dari kubur. Dan pada saat hari ke-40, Tuhan Yesus menggenapi, dia bilang, aku akan menggenapi ayat-ayat dari Nabi kitab Musa, bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan bangkit, dan akan naik ke sorga. Seperti itu, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus menjalani semua dari apa yang sudah dituliskan di kitab Nabi Musa, dan yang paling terakhir dia adalah mengalahkan kerajaan maut. Kerajaan maut itu maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah yang mati seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tidak mati, dia masih hidup dan dia naik ke sorga. Jadi dia mengalahkan kuasa maut seperti itu. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus ini waktu naik ke sorga itu, jadi dia menggiring semua murid-muridnya ke dekat Betania, suatu bukit seperti itu. Kemudian dia naik ke sorga. Naik ke sorga ini setelah dia memberkati murid-muridnya.
Jadi Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, sambil berdoa sambil memberkati mereka. Kemudian Tuhan Yesus naik terangkat ke sorga. Naik terangkat ke sorga dengan melayang aja gitu. Sampai murid-murid itu pada ngeliatin gitu kan. Sampai bayangan Tuhan Yesus tuh udah tertutup awan, udah gak kelihatan sama sekali. Udah nyampe ke langit yang tinggi sekali. Terus ada 2 orang di situ berpakaian putih. Nah itu sebenarnya malaikat. Mereka tanya, kenapa kalian kok ngeliatinnya gitu banget, kayak gitu kata-katanya yang bisa dipahami ya. Nanti Tuhan Yesus datang ke dunia dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga, yaitu terangkat seperti itu. Nanti dia turun untuk kedua kalinya, yaitu untuk menjemput kita semua sebagai anak-anak Tuhan, itu dengan cara yang sama, dengan turun dari langit, turun dari sorga ke muka bumi, seperti itu. Nah, gimana adik-adik perasaan kalau misalnya kita lagi seneng diberkati, seperti kita lagi menerima berkat ini seperti apa maksudnya Lause? Maksudnya kita sehat sampai sekarang, kita masih bisa dengar firman Tuhan. Kita masih punya kuota di rumah ya, mama papa masih kasih makannya cukup, terus juga kuotanya cukup buat sekolah online, buat dengar firman Tuhan, buat buka YouTube dan lain-lain. Itu adalah suatu berkat, karena tidak semua orang memiliki berkat seperti itu. Banyak teman-teman kita misalnya yang di rumah sakit, atau yang orang tuanya atau saudaranya sudah meninggal karena pandemi corona seperti itu. Kita harus tetap mengucap syukur, dan kita harus tahu kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak mati. Dia itu masih hidup sekarang, ada di sorga ya. Dan Tuhan Yesus akan datang ke dunia dengan cara yang sama, dia naik ke sorga seperti itu. Nah, bagaimana adik-adik? Oke banget kan ceritanya kalau misalnya Tuhan Yesus naik ke sorga ini adalah penggenapan dari kitab Nabi Musa seperti itu. Dan nanti kapan sih langsung kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, itu tidak ada yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan Allah Bapa saja, seperti itu. Nah, untuk ayat hafalannya bisa dihafalkan di yang Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 11 yang B. Saat kalau kalian lihat di pasal 10 itu, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini si malaikat itu. Lalu di ayat 11 si malaikat itu berkata seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, itu ayat Alkitabnya di 11b yang perkataan dari si 2 malaikat itu. Coba kita baca bersama-sama ya, dari Hai orang-orang Galilea. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, itu ayat hafalannya, ayat Alkitab yang bisa dihafalkan untuk adik-adik semua. Nah, seperti itu ya firman Tuhannya. Nah, kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan sudah menebus kita semua, dari menebus di kayu salib dengan kesakitan dan darahnya yang kudus, kemudian sudah bangkit dari kubur di hari Paskah, di harinya yang ketiga, untuk membuat orang-orang percaya kepadanya. Dan setelah Tuhan Yesus ini naik ke sorga, murid-murid itu tuh sangat amat bergembira sekali, dan akhirnya terbuatlah itu gereja yang pertama kali setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi kalian bisa lihat dampaknya Tuhan Yesus terhadap dunia ini, terhadap orang-orang di sekitarnya yang percaya padanya, itu sangat amat luar biasa sekali. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus sangat amat baik buat kita dan kuasanya itu benar-benar ada gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus mengucap syukur terus bahwa Tuhan telah memberikan kita berkat setiap hari. Kalian bangun, kalian mandi, kalian makan, kalian dengar firman ini setiap hari Minggu, itu tuh semua tuh benar-benar berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan. Kalian harus terus mengucap syukur. Seperti Lause Jessica juga terus mengucap syukur seperti itu.
Oke, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan Engkau telah lahir ke dunia, kemudian Engkau telah mati di kayu salib, dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau telah menampakkan dirimu kepada murid-murid, kepada orang-orang, saudara-saudara, kemudian Engkau naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau melakukan itu semua, Engkau sakit dan hanya untuk kami, untuk menebus dosa kami. Tuhan, biarlah kami menghargai apa yang Engkau berikan kepada kami, dan kami menyadari dan mensyukuri hal tersebut. Kami masih kecil Tuhan, Engkau pakai kami untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, itu sekian dari firman Tuhan dan juga dari ayat Alkitabnya. Kalau misalnya masih pada penasaran atau lo Jessica tadi kecepatan baca ayat Alkitabnya, kalian bisa baca sendiri ayat Alkitabnya, ini bagus banget ya. Dan kita sudah merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tanggal 13 Mei kemarin, hari Kamis, kayak gitu. Nah, itu sekian ceritanya dan sekian doanya. Terus mengucap syukur dan terus menjaga kesehatan ya adik-adik. Bye-bye, God bless. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Mantap kan? Ya, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan mengangkat pujian, kita iringi dengan Yesus Juru Selamat kita. Musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Sekali lagi, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus Juru Selamat kita. Mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami telah mengumpulkan setiap persembahan kami. Kami rindu bila melalui persembahan yang kami berikan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi kemajuan bagi gereja kami di tempat ini. Kami akan mengakhiri setiap ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memimpin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang telah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
God bless. God bless. Bye.